utama. Yang pertama ada satuan harga atau unit of account, yaitu uang digunakan untuk menentukan nilai harga suatu barang dan jasa. Yang kedua ada alat tukar, yaitu medium of exchange, yaitu uang digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi jual beli yang harus dipercayai oleh masyarakat dan dijamin oleh pemerintah. Yang ketiga ada penyimpan nilai atau store of value, yaitu uang dapat disimpan sehingga tidak langsung untuk dibelanjakan. Yang keempat ada standar untuk di masa depan atau standard of deferred payment, yaitu uang digunakan sebagai alat untuk pembayaran di kemudian hari seperti pembayaran gaji dan hutang. Nah, yang kedua itu ada fungsi uang dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki dua fungsi. Yang pertama ada satuan harga atau unit of account, yaitu uang digunakan untuk mengukur nilai suatu barang dan jasa. Menurut Al-Ghazali, uang itu seperti cermin yang mencerminkan nilai pada nilai barang, bukan pada nilai dirinya sendiri. Yang kedua ada alat tukar, yaitu uang digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi barang dan jasa dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu instrumen kebijakan moneter yang paling penting dan sering digunakan oleh Bank Sentral, yaitu suku bunga. Suku bunga memiliki peran besar dalam mengatur perekonomian suatu negara, mulai dari mengendalikan inflasi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa itu suku bunga? Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas jumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, suku bunga acuan ditetapkan oleh Bank Indonesia atau yang dikenal dengan nama BI Rate atau yang saat ini disebut dengan BI 7-Day Reverse Repo Rate. Suku bunga ini menjadi patokan bagi seluruh bank komersial dalam menetapkan suku bunga pinjaman maupun tabungan kepada nasabah. Selanjutnya, fungsi suku bunga. Yang pertama, sebagai alat pengendalian inflasi, yang kedua sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, dan ketiga sebagai penjaga stabilitas nilai tukar. Bagaimana suku bunga bekerja dalam perekonomian? Ketika suku bunga dinaikkan, maka biaya pinjaman menjadi murah, masyarakat mengurangi kredit, dunia usaha mengurangi investasi, jumlah uang beredar berkurang. Nah, ketika suku bunga diturunkan, biaya pinjaman menjadi murah, masyarakat tertarik mengambil kredit, dunia usaha meningkatkan investasi, jumlah uang beredar bertambah. Contoh nyata penggunaan instrumen suku bunga di Indonesia. Saat pandemi COVID-19 tahun 2020, Bank Indonesia menurunkan BI Rate secara bertahap hingga mencapai 3,5% untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi. Sebaliknya, ketika inflasi Indonesia meningkat pada tahun 2022 akibat kenaikan harga energi global, Bank Indonesia menaikkan BI Rate secara bertahap hingga 5,75% untuk meredam inflasi dan menjaga stabilitas rupiah. Jadi, suku bunga adalah instrumen kebijakan moneter yang sangat powerful dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Bank sentral dapat mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Lalu, apa sih jenis-jenis kebijakan moneter ekspansif dan juga kontraktif? Kebijakan moneter ekspansif itu merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga suku bunga turun dan pertumbuhan ekonominya meningkat. Lalu, kalau untuk kebijakan moneter kontraktif, itu merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga suku bunga naik dan inflasi dapat dikendalikan. Nah, tadi kalau untuk kebijakan moneter ekspansif, itu suku bunganya turun dan pertumbuhan ekonominya meningkat. Nah, kalau untuk kebijakan moneter kontraktif, itu suku bunga naik
dan inflasi dapat dikendalikan. Nah, untuk contoh-contoh dari kebijakan moneter ekspansif dan juga kontraktif ada di sini. Contoh dari kebijakan moneter ekspansif itu dengan menurunkan suku bunga, dengan membuat kredit lebih murah, meningkatkan investasi dan juga konsumsi, lalu dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar melalui pencetakan uang atau obligasi. Kalau untuk tujuan kebijakan moneter kontraktif itu dengan menaikkan suku bunga, membuat kredit lebih mahal, mengurangi konsumsi dan investasi. Lalu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan melalui penjualan obligasi atau penarikan uang. Pada intinya, kebijakan moneter ekspansif itu menstimulus ekonomi, kalau kebijakan moneter kontraktif itu menghambat inflasi. Saya akan menjelaskan mengenai operasi pasar terbuka atau OPT. Bank Indonesia menggunakan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan likuiditas atau jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga di pasar keuangan. Adapun tujuan operasi pasar terbuka atau OPT yang pertama yakni mengendalikan inflasi, yang kedua menjaga stabilitas nilai rupiah, yang ketiga mengatur jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir menjaga kestabilan sistem keuangan. Cara kerja OPT. Cara kerja OPT biasanya dilakukan melalui dua cara utama. Yang pertama yakni penjualan surat berharga, yang dimana Bank Indonesia menjual surat berharga agar uang dari masyarakat atau perbankan masuk ke Bank Indonesia, sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Hal ini biasanya digunakan saat terjadi inflasi yang tinggi. Cara kerja yang kedua yakni pembelian surat berharga. Bank Indonesia membeli surat berharga agar BI mengeluarkan uang ke perbankan atau masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar akan bertambah. Hal ini biasanya digunakan saat ekonomi lesu atau terjadinya deflasi. Contoh sederhananya, yang pertama, jika harga-harga naik atau terjadi inflasi, Bank Indonesia akan menjual SBN sehingga uang di masyarakat akan berkurang agar inflasi dapat ditekan. Contoh yang kedua, yakni jika ekonomi melemah, Bank Indonesia akan membeli SBN agar uang di masyarakat bertambah sehingga ekonomi dapat terdorong. Yang kedua yakni giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah dana minimum yang wajib disimpan bank umum kepada masyarakat sebagai dana cadangan. Dana ini berasal dari uang masyarakat yang disimpan di bank seperti tabungan, giro, deposito. Artinya tidak semua uang nasabah boleh digunakan oleh bank karena sebagian harus disimpan sebagai cadangan. Fungsi dan tujuan GWM. GWM memiliki beberapa tujuan penting, yaitu 1. Mengendalikan jumlah uang yang beredar, yang kedua menjaga likuiditas bank, yang ketiga mengontrol penyaluran kredit, dan yang keempat menjaga stabilitas sistem keuangan. Cara kerja GWM dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika GWM dinaikkan, artinya bank harus menyimpan lebih banyak uang di BI. Uang yang dipinjamkan ke masyarakat jadi lebih sedikit, dan dampaknya yang pertama yakni kredit akan berkurang, yang kedua uang beredar akan menurun, dan inflasi dapat ditekan. Yang kedua, jika GWM diturunkan, artinya bank boleh menyimpan lebih sedikit uang di BI dan uang yang dipinjamkan jadi lebih banyak, yakni dampaknya kredit akan meningkat, uang yang beredar akan bertambah, dan ekonomi bisa terdorong. Contohnya, jika perekonomian melambat, bank dapat menurunkan GWM agar bank lebih menyalurkan dana kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Persamaan dan perbedaan GWM dan OPT. Persamaan GWM dan OPT, yang pertama sama-sama kebijakan dari Bank Indonesia, yang kedua sama-sama untuk mengatur jumlah uang yang beredar, dan sama-sama berdampak ke bank dan ekonomi. Dan perbedaan antara GWM dan OPT, jika GWM, yang pertama bank wajib menyimpan dana di Bank Indonesia, yang kedua bersifat langsung atau mengikat dan fokus ke cadangan bank. Jika OPT atau operasi pasar terbuka,
Bank Indonesia menjual atau membeli surat berharga. Yang kedua, bersifat tidak langsung atau lewat pasar. Dan yang ketiga, fokus ke uang yang beredar di masyarakat.